Hal ini tuh yang akan membuat folder dan file kalian itu rapi. Lalu yang ketiga yaitu penyediaan user interface yang akan digunakan sebagai jembatan antara user dengan perangkat keras komputer. Lalu yang selanjutnya kita ke materi jenis-jenis sistem operasi jaringan. Di sini itu nanti akan meliputi materi yang pertama yaitu sistem operasi 32 bit dan 64 bit. Lalu yang kedua ada sistem operasi desktop. Yang ketiga sistem operasi jaringan. Dan yang keempat sistem operasi closed source. Yang kelima adalah sistem operasi open source. Jadi kali ini kita akan membahas yang nomor 1 terlebih dahulu. Jadi di sini terdapat perbedaan dari sistem operasi 32 bit dan 64 bit. Jadi untuk 32 bit ini tuh dia hanya mampu menampung 4 maksimal 4 giga. Lalu untuk 64 bit itu dia mampu menampung 128. Otomatis 64 bit ini akan menjadi lebih baik. Hal ini tuh dikarenakan dia memiliki RAM yang besar. Lalu untuk penggunaan dari 32 bit dan 64 bit ini perbedaannya, jika untuk 32 bit ini tuh dia tidak dapat menjalankan operasi yang aplikasi memiliki 64 bit. Sedangkan 64 bit yang memiliki banyak RAM, otomatis dia akan dapat menjalankan aplikasi 32 bit maupun 64 bit dengan sedikit kemungkinan munculnya sebuah masalah. Lalu selanjutnya kita akan membahas sistem operasi desktop. Jadi di sini ada Windows, Apple macOS, dan Linux. Kalian tahu nggak sih perusahaan apa yang membuat sistem operasi ketiga ini? Ada yang tahu nggak? Saya Bu. Ya, Monica mau jawab yang mana? Yang Windows. Ya, di mana coba? Kalau saya Windows itu yang buat dari Microsoft. Oke, benar. Kalau Apple macOS dan Linux ada yang mau jawab? Saya Bu, mau coba jawab. Silakan juga. Menurut saya Apple dan macOS itu dibuat oleh perusahaan Apple. Oke. Kalau Linux nih, siapa yang buat? Ayo, ada yang tahu atau enggak? Saya mau coba lagi Bu. Oke, baik ya Dinda, silakan. Kalau Linux itu dia turunan dari Unix yang merupakan sistem operasi tertua. Oke, benar semua jawaban dari kalian. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu Windows. Jadi Windows itu versi pertamanya itu dirilis pada tahun 1985 dengan nama Windows 1.01. Lalu untuk Apple macOS itu dirilis pada tahun atau dikembangkan pada tahun 1984 sebagai versi macOS klasik. Lalu untuk Linux sendiri, Linux ini pertama kali dikembangkan oleh Linus Torvalds dan versi 0.0.1 yang dirilisnya pada tahun 1991. Lalu di sini ada pengertian dari sistem operasi jaringan yang merupakan sistem operasi yang ketiga yang akan kita bahas, yaitu sistem operasi jaringan adalah sebuah sistem operasi yang didesain untuk dapat melayani user dalam jumlah besar yang digunakan untuk berbagai keperluan, dan sistem operasi jaringan ini tuh banyak digunakan di perusahaan yang berskala besar. Lalu di sini ada fungsi utama dari sistem operasi jaringan. Yang pertama yaitu untuk menghubungkan sejumlah komputer dan perangkat lainnya. Yang kedua, mengelola sumber daya jaringan. Lalu yang ketiga, menyediakan keamanan jaringan bagi multiple user. Lalu di sini kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu sistem operasi open dan closed source. Ada yang tahu nggak sih apa bedanya? Saya Bu. Baik ya Dinda. Kalau yang closed source itu dia tidak dapat dikembangkan. Lalu kalau yang open source itu dia dapat dikembangkan lebih. 9  lanjut aplikasinya. Oke, jawabannya Dinda benar. Kalau yang open source itu dia tidak dapat dikembangkan, lalu kalau yang closed source itu dia dapat dikembangkan lebih lanjut aplikasinya. Oke, jawabannya Dinda benar. Kalau yang open source itu dia dapat dikembangkan lebih lanjut aplikasinya.
Di sini saya akan membahasnya. Untuk open source ini tuh sistem operasi yang terbuka, yang dimana seseorang diizinkan untuk membuka kode program untuk dapat dikembangkan, dipelajari, dan dimodifikasi. Seperti yang dikatakan tadi, untuk open source-nya benar, lalu kita ke closed source. Jadi closed source adalah sistem operasi yang dikembangkan secara internal oleh seseorang kelompok atau perusahaan tertentu. Sistem operasi ini tuh tidak membuka secara umum kode programnya. Jadi sekian untuk materi di sini sistem operasi jaringan yang dapat Ibu sampaikan ke kalian. Lalu di sini ada penugasan tugas individu untuk kalian. Untuk tugasnya nanti akan Ibu upload di Google Classroom dan pengumpulannya pada saat pertemuan minggu depan. Jadi mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Untuk kesimpulan dari pembelajaran kali ini itu ada